Saudara, mari kita lanjutkan indikator-indikator yang harus kita ketahui di dalam kita berinvestasi, baik di pasar modal maupun di sektor real. Ada siklus dari suatu bisnis yang harus kita kenal. Siklus itu seperti kita manusia, dari lahir mulai kecil, kemudian remaja, lalu sampai kita dewasa, kemudian masuk usia pensiun, kemudian kita menjadi usia lanjut. Ya, kira-kira itu siklus lah buat kehidupan manusia. Nah, di dalam bisnis juga sama. Di dalam bisnis produk atau jasa yang dihasilkan juga sama. Nah, dalam hal ini kita melihat siklus bisnisnya ya, siklus bisnisnya bagaimana perkembangan atau posisi bisnis yang akan kita investasikan. Jadi seperti kita manusia tadi ada yang sejak lahirnya di sini ya, kira-kira ya. Sejak lahirnya kita manusia ada di sini, kemudian kita mulai remaja ya. Jadi ini masa inilah boleh katakan di masa introduction ini masa kita lahir sampai remaja ya. Kemudian kita tumbuh dari remaja menjadi dewasa ya. Ini mungkin usia kita di usia manusia ini usia antara ya antara kita selesai kuliah sampai kita umur 35 tahun kali ya, atau 40 tahun ya. Kemudian 40 tahun sampai ke 55 tahun ya. Kalau manusia ya sudah mateng gitu ya. Kemudian setelah usia 55 kita menjadi usia lanjut ya, jadi turun seperti ini ya. Jadi ini ibaratnya seperti itu. Begitu juga bisnis, sama. Kita harus melihat bisnis itu ada masa dia pertama sekali dia menjadi mengenal ya, artinya tumbuh ya. Tumbuhnya seperti ini. Terutama kalau bisnis itu yang kita lihat adalah setelah kita punya produk atau jasanya, lalu kita menjual ya, memasarkan kita punya produk dan jasa seperti garis hijau ini. Pada saat awal mungkin bisa 5 tahun ya di sini ya, masa ini dia ya masa kita jualan ya, kemudian semasa kita jualan tuh terus naik nanti ya. Dari puncaknya kemudian dia baru turun lagi. Nah, tapi semasa di awal ini ya, biasanya bisnisnya itu pasti keuangannya masih seret gitu ya, karena kita baru investasi buat beli mesin, buat gaji orang dan macam-macam gitu ya. Mungkin perlu sewa tempat, sehingga biaya kita menjadi tinggi, sehingga cash flow kita minus, nggak seimbang antara penghasilan penjualan dengan biaya yang kita keluarkan ya. Nah, sementara itu biaya produksi ya yang warna biru tua ini juga begitu, biaya produksinya meningkat. Nah, ini kalau dijumlahkan antara penjualan katakanlah di titik ini ya, di titik garis ini ya, katakanlah ini umur 2 tahun misalnya ya, umur usaha kita 2 tahun. Di titik ini penjualan memang ada pemasukan, tapi biaya kita lebih tinggi daripada pemasukan. Sehingga cash flow kita, uang kita itu cenderung kurang. Nah, biasanya di sini kita pasti mencari sumber dana baru nih. Umumnya dari perbankan atau ada investor yang mau masuk ya. Jadi usaha-usaha yang baru itu seperti ini. Dia masih membutuhkan modal ya, karena cash flow-nya nggak cukup gitu. Nah, lalu begitu dia sudah mulai eh, ketemu pada titik ininya ya, antara penjualannya dengan biayanya sudah berimbang, mungkin cash flow masih sedikit kurang ya. Nah, di sini mungkin dia akan masuk ke pasar modal untuk mencari tambahan modal ya. Di sini titik bisnisnya sudah mulai seimbang ya,
antara penjualan sama biaya produksi. Hanya modalnya yang masih kurang, cash flow-nya masih kurang, sehingga dia memerlukan tambahan modal. Mungkin di sini adalah titik masuk ke pasar modal, ya. Tapi kalau di sini masuk ke pasar modal kelihatannya masih berat karena para investor menilai ini bisnis belum ada keseimbangan gitu ya. Nah, di titik-titik ini biasanya perbankan yang masuk. Perbankan akan lihat ada nggak jaminan asetnya gitu ya. Nah, inilah kira-kira prosesnya. Lalu biasanya setelah dia sampai ke titik cash flow-nya mulai seimbang, omsetnya menaik, biayanya menurun, cash flow-nya mulai mulai seimbang. Nah, biasanya di sini titik-titik kritis daripada satu bisnis ya, dia akan terus genjot penjualannya, akan dia terus genjot. Apakah dia menambah cabang, menambah salesman, atau ekspansi ya, mulai dia di sini ya. Biasanya juga mungkin di sini sudah artinya ini kan area keuntungan ya. Mungkin area keuntungannya agak sedikit bergeser kemari ya. Karena ini tidak ideal banget, tapi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Begitu dia ini masa pertumbuhan, dia buka ekspansi nih, buka ekspansi, cari pasar modal untuk ekspansi, mungkin juga cari kredit tambahan ya dari perbankan untuk ekspansi. Terus sampai dia ketemu antara perpotongan biayanya makin mengecil, cash flow-nya makin membesar. Nah, di titik ini omset terus naik, di titik ini mereka mulai untung ya, perusahaan ini mulai untung. Nah, di area ini mereka mulai untung ya. Tapi biasanya keuntungan ini sudah apalagi kalau keuntungannya begitu besar, biasanya terlena nih, manajemen ini terlena, pendiri perusahaan terlena, wah lagi banyak-banyaknya duit. Nah, sehingga nggak memikirkan, harusnya sebelum sampai ke titik ini sudah memikirkan bagaimana kita membesarkan bisnisnya ini supaya langkah berikutnya harus bagaimana. Misalnya kayak produknya harus dibuat yang model baru atau packagingnya diganti atau manajemennya diimprove supaya lebih baik gitu ya. Nah, biasanya kalau saat uangnya mulai banyak seperti ini, biasanya terlena. Nah, menurut Pak Warren Buffett ya, di area inilah yang seorang investor harus memperhatikan manajemennya. Apakah manajemennya inovatif, membuat grafik baru seperti contoh ini ya, ini contohnya ya, post improvement ya. Begitu udah sampai di sini ya, apakah dia membuat satu ekspansi baru? Apakah produknya ada renovasi baru ya, seperti mobil lah ya. Mobil itu kan belum sampai 5 tahun sudah ganti model lagi gitu. Begitu ganti model dia naik lagi tuh, penjualannya naik lagi. Begitu model lama turun, buat model baru, keluarkan model baru ya, tapi persiapannya sudah di sini. Sehingga pada titik ini dia sudah keluar produknya, naik lagi omsetnya. Nah, mereka udah mikir lagi, di sininya udah mikir lagi produk baru. Nah, begitu sampai di sini keluar lagi model baru, naik lagi omsetnya. Jadi profit itu pun mengikuti kenaikan omset. Nah, begitulah titik-titik yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Seorang investor itu harus jeli melihat di fase mana satu bisnis, satu perusahaan yang mau kita investasikan, dia berada di fase mana? Fase remaja, atau fasenya dewasa, atau fasenya sudah matang, atau fasenya sudah mulai turun, decline, sudah ketuaan gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan titik kritisnya memang menurut Warren Buffett itu biasanya di sini. Begitu dia banyak duit, biasanya terlena dan tidak tahu mau ngapain. Akhirnya mereka untuk memperlihatkan prestasi seorang manajemen, akuisisi bisnis lain ya yang di luar jalurnya dia. Nah, di situ biasanya tanda-tandanya suatu bisnis itu akan mengalami satu masalah karena dia kompetensinya ya atau keahliannya bukan di sektor itu, kecuali sejalan, kecuali sinergi gitu ya.
Jadi di titik ini memang titik kritis seorang manajemen untuk mengembangkan modalnya yang begitu besar. Artinya labanya yang begitu besar mau diapain. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus mengenal satu bisnis itu berada di fase mana sebelum kita berinvestasi. Apakah fasenya fase dia mulai baru awal dia mulai bertumbuh, ya, baru awal mulai buka usaha, atau dia sudah mulai agak mateng. Nah, di sini mateng banget, di sini sudah ketuaan. Ya, ini contohnya berikut ini ya. Nah, ini sedikit saya singgung. Kenapa ini kan apa, perkembangan harga saham gabungan di pasar modal? Kenapa mereka naik turun dan begitu mengalami satu krisis? Yang krisis tahun 98 ada di sini ya, tidak terlalu signifikan kelihatannya ya. Meskipun kita ngalamin, tapi dibandingin dengan harga yang sekarang ini masih jauh banget ya. Masa dulu itu masih di bawah 1.000 harga harga apa saham gabungan itu ya. Nah, pada tahun 2008 terjadi subprime mortgage nih, jadi apa krisis impor ya dari Amerika mengalami penurunan yang signifikan. Nah, ini kan ada pengaruh terhadap pengaruh ini dari mana? Ya tentu dari bisnis-bisnis yang berjalan di sini ya. Nah, lalu naik lagi, begitu lagi ya sampai Covid kemarin tahun 2020 ya. Nah, itu semua ada pengaruh gitu. Ada pengaruh. Nah, di siklus itu kita lihat. Nah, ini contoh saham Arto ya, Arto bank bank digital ya, bank digital yang kemarin lagi rame-ramenya. Ini kan Arto ini baru saja IPO-nya di pasar modal ini kan baru aja pada awal tahun 2020 ya. Mungkin fasenya masih ada di sekitar-sekitar ya di daerah-daerah mungkin daerah-daerah sini ya fasenya masih ya. Nah, jadi kita lihat di sini Bang Arto ini kita lihat di sini revenue ya. Revenue-nya ini warna biru tua. Ini dia. Revenue-nya baru mulai naik di Januari tahun 2021. Revenue-nya baru mulai naik ya. Ini masih awal banget nih. Harga sahamnya ngikutin gitu ya. Ini harga saham yang kuning ini. Lalu bagaimana dengan net income, labanya? Labanya yang warna ini nih, warnanya ya. Labanya juga begitu omsetnya naik, revenue-nya naik, labanya juga meningkat mengikuti gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat labanya berapa? Ini kan nolnya di sini kalau laba itu ya, nolnya di sini. Jadi sebelum Juli pada Juli tahun 2021 masih merugi, nih ya, masih merugi. Titik ini kan masih merugi nih ya, masih nolnya di bawah ini. Baru setelah Juli, pertengahan Juli baru plus ya. Nah, baru ada labanya. Tapi belum belum punya modal yang kuat gitu, makanya beliau masuk pasar modal gitu. Lalu return on equity-nya. Nah, return equity ini kan dia ini memang masih landai banget. 1,95 ini dari akhir. Sebelumnya mungkin masih nol, bahkan ada yang minus kali ya. Ya, masih ini. Nah, inilah menunjukkan bagaimana perusahaan yang baru berdiri kondisinya. Di sini kita tambahkan satu lagi free cash flow. Nah, free cash flow ini yang warna ini nih, free cash flow. Jadi uang lebihnya gimana cash flow-nya? Nah, kita lihat di sini ya. Ini saham Arto ya. Nah, kalau lihat free cash flow-nya kan juga baru baru saja mulai tumbuh itu pun aneh gitu. Tumbuhnya kok bisa tiba-tiba ini. Apakah ada penjualan saham baru atau ada trade issue atau ada investor baru atau menjual aset yang perlu kita teliti lebih jauh. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat kira-kira eh, emiten yang Arto itu ya berada masih di daerah-daerah sini, ya masih di fase introduction ya. Nah, sebagai investor, apakah kita siap untuk masuk di dalam investasi yang posisi cash flow-nya masih negatif? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan hanya sekedar melihat harga saham naiknya signifikan. Ingat, kita itu membeli bisnis, membeli usaha, membeli perusahaan, ya bukan membeli saham.
saham itu hanya sebagai bukti kepemilikan. Kalau kita perhatikan saham, ya, kita perhatikan saham tadi, ini kan naiknya signifikan ini, ya. Saham ini dari harga berapa ini? Di sini harganya masih, ini harga sahamnya sekarang kan 9.000 nih ya. Harga saham mungkin masih harga saham 100-200 rupiah, di sini naik begitu signifikan menjadi berapa kemarin? 18.000. Kalau kita lihat ini, maka kita salah. Kita bukan spekulan, tapi kita membeli bisnis. Makanya jangan dilihat saham, tapi dilihat laba ruginya, revenue-nya, ya. Jadi kita tahu fase di mana kita melihat satu bisnis kayak Arto, oh masih di sini, cash flow-nya masih minus, mau nggak kita investasi di sini? Tentu kita akan mempelajari bisnisnya apa. Oh ini bank digital, oh ini prospek bank masa depan. Tapi kita lihat juga reputasi dari manajemen, kemudian pendirinya bagaimana, punya visinya bagaimana, apakah betul dia bisa mengalahkan kayak BCA gitu, ya. Sementara kan BCA sudah begitu mapan kalau membuat digital ini dengan mudah, BCA melakukannya. Ya, itu yang kita harus sadari bahwa sebelum kita membeli satu saham kita harus tahu bisnis yang kita mau beli itu, investasi itu berada di fase mana. Ya kayak ini udah jelas fasenya masih fase awal, fase baru 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 mulai gitu. Beda dengan BCA ya, BCA nih lihatnya. BCA ini saya tunjukin dulu ininya. Nah, BCA itu sudah berada di fase puncak dia, ya, di mana cash apa secara omsetnya sudah matang, biaya operasionalnya sudah menurun, cash flow-nya udah positif, labanya udah besar, ya. Nah, BCA itu sudah di puncak ini, mungkin sudah di, ya betul-betul sudah di puncak sinilah ya. Atau kalau belum pun puncak karena masih bisa dikembangkan dengan konsep-konsep bertumbuh tadi, ya konsep-konsep bertumbuh ini tadi. Nah ini mungkin Bank BCA sekarang sudah masuk ke fase mengembangkan bank digital sebenarnya karena semua sudah online gitu. Bahkan kita mau jadi nasabah aja kita bisa daftar melalui online. Nah, dengan demikian dia naik lagi salesnya naik lagi, profitnya naik lagi gitu. Jadi Bank BCA itu sudah berada di fase puncaknya seperti ini gitu ya. Jadi kita lihat tadi Bank BCA nih ya, Bank BCA. Nah, perhatikan Bank BCA ya. Bank BCA di cash flow, bentar ini. Nah, Bank BCA ini kita lihat dulu yang mudahnya seperti ini. Ini Bank BCA ya. Revenue-nya adalah yang warna ini revenue-nya. Ini harga saham ya, yang biru ini. Ini revenue, omsetnya naik terus ya. Kemudian net income-nya yang warna kuning, net income-nya yang ini nih, net income-nya naik juga seiring dengan kenaikan revenue-nya. Lalu profitnya gimana? Profitnya ini yang warna hijau hijau ini. Profitnya lihat ya, relatif naik ya. 39% sekarang profitnya. Kemudian return on equity. Nah, return on equity-nya menurun ya. Nah, ini apa kaitannya return on equity ya? Jadi ada apa mungkin saja pembagian saham yang begitu besar sehingga tidak ada lagi tambahan modal yang bisa diputarkan, membuat juga return equity-nya menurun atau efisiensi perusahaan sudah mulai menurun juga bisa, ya. Tapi kalau kita lihat ini ya, ini kan net profit marginnya kan dia relatif sedikit naik ya, sedikit naik ya, sedikit naik. Tapi mungkin ada overhead tertentu yang atau investasi teknologi informasi yang membesar sehingga ininya turun, return on equity-nya turun ya. Jadi kita harus perhatikan juga gitu. Kalau diperhatikan cash flow-nya ya, ini free cash flow yang warna biru tua. Lihat
sumber modalnya, uangnya ya yang luar biasa ya. Lihat duitnya tuh. Jadi banyak sekali duitnya yang apa artinya cash flow-nya kuat banget gitu. Nah, ini menandakan tadi BCA ini ya. Jadi kalau cash flow-nya kuat ya kayak gini ya, cash flow-nya lagi di sini ya. Cash flow-nya sudah berada di daerah-daerah sini dan berarti artinya apa? Perusahaan ini sudah mapan ya, mapan. Nah, pada saat-saat ini kalau menurut Pak Warren Buffett ya, perhatikan manajemennya kreatif nggak? Jangan sampai terlena terus nggak tahu mau ngapain ya. Tapi sepintas lalu kita lihat BCA ini lagi mengembangkan teknologi informasi yang luar biasa ya. Nah, dan juga membeli perusahaan-perusahaan kayak bank-bank kecil lainnya yang mereka buat menjadi sesuatu bisnis yang sejalan dengan perbankan. Tapi kita nggak pernah dengar BCA ini beli batu bara lah, beli apa, kita nggak pernah dengar gitu ya. Tapi memang kalau untuk teknologi informasi dan mengakuisisi bank-bank yang lain, itu memang tidak pernah dengar ya. Artinya secara bisnis utama masih di dalam jalurnya dia. Dan kata lain, siap nggak kita berinvestasi di BCA ya? Nah, kalau lihat begini ya tentu siap banget ya. Tapi perhatikan harganya, harga sahamnya naik terus. Nah, ini ada kaitannya dengan price to book value, PBV, ya, PER, apakah masih kena nggak gitu. Kemarin kan kita udah bahas ya di video yang lalu. PER-nya bagaimana, PBV-nya bagaimana. Nah, memang bisnis apa BCA ini untuk pilihan sektor, untuk pilihan fasenya, siklusnya, dia memang lagi bagus-bagusnya ini. Tapi harga sahamnya ketinggian kalau kita sudah evaluasi kemarin ya. Nah, lalu kita coba perhatikan, lihat yang lain adalah Astra Internasional ya. Ini grup kan nih dari Astra Internasional ini kan macam-macam bisnisnya ya. Memang yang utama mobil ya, tapi ada alat berat, ada jalan tol, ada bank, ada kelapa sawit ya, ada juga batu bara gitu. Jadi kita harus lihat juga sekarang kalau dilihat revenue-nya gimana yang warna ini ya. Ini harga sahamnya ya, naik turun ya. Eh, Revenue-nya, sales-nya kita lihat nih omsetnya ya, relatif naik, tapi naiknya nggak begitu signifikan ya, landai. Beda dengan BCA tadi agak sedikit tinggi gitu ya. Kemudian labanya gimana? Labanya nih net profitnya yang kuning ini relatif stabil, nggak terlalu signifikan ya. Kemudian net profitnya gimana? Ya, yang warna hijau ini ya juga relatif stabil bahkan agak sedikit turun ya. Net profitnya agak sedikit turun. Ini kan lebih tinggi di sini. Di sini kan sudah di bawah nih ya. Jadi tadinya net profitnya di atas 10, sekarang 8,6. Nah, return on equity-nya gimana? Return on equity-nya yang merah ini ya juga nurun nih. Nah, ini sama kayak BCA tadi. Kita lihat kenapa ini menjadi turun, apa penyebabnya gitu. Nah, hal-hal gini kita udah lihat nih. Dengan begini aja kita bisa tahu nih kira-kira perusahaan ini berada di siklus yang mana dia. Ya, Eh, free cash flow-nya mana? Free cash flow yang warna biru tua, yang ini free cash flow ya. Nah, free cash flow-nya memang ada ya, tapi tidak signifikan kayak BCA tadi kan. Ininya. Kemudian hutangnya gimana? Hutangnya ini yang warna hijau muda ini. Hutangnya memang menurun ya, hutangnya memang menurun. Nah, kalau lihat begini kira-kira berada di mana nih Astra Internasional ini ya? Nah, Astra Internasional ini sama kayak BCA, dia sudah mapan, bisnisnya sudah mapan, makanya dia ekspansinya luar biasa. Caranya mengakuisisi banyak bisnis lain, mulai apa punya bank dulunya ya, punya perbankan, punya bank, kemudian dia punya multi finance, punya rental mobil, kemudian dia masuk juga ke alat berat. Nah, alat beratnya itu punya
kontraktor, kemudian masuk ke sektor batu bara, kemudian kontraktor itu buka lahan-lahan perkebunan, punya kebun kelapa sawit, sekarang sudah punya jalan tol ya. Jadi uang-uang yang ada di sini diinvestasikan kembali ke dalam bisnis-bisnis yang diakuisisi oleh Astra International ini ya. Nah, ini salah satu manajemen yang kreatif. Artinya dia nggak terlena dengan uang ini mau diapain, dia sudah tahu mau ngapain gitu. Nah, persoalannya lagi ya, kita sebagai investor lihat oke, ini fasenya mapan ini, tapi perhatikan harga sahamnya, pairnya, price to book value-nya, apakah masuk hitungan kita saat ini. Kecuali di sini ya, pada saat April tahun 2020. Mungkin ini oke banget nih. Gitu. Nah, disinilah caranya kita melihat, kita tahu fase di mana beradanya satu perusahaan itu dalam fase yang gimana. Ini fase dewasa nih. Ibarat orang kalau manusia nih umur 35 ke 55 nih. Masa produktifnya luar biasa nih. Ya. Nah, ini Unilever. Lihat Unilever. Ya, Unilever ini secara revenue ya, ini harga saham yang biru ini, revenue-nya yang ini ya, ini omsetnya. Ya, memang naik tapi sejak tahun 2021 mulai turun. Ya, ini mungkin dampak pandemik gitu ya. Kemudian net profitnya labanya mana? Labanya yang warna kuning. Labanya juga begitu, ngikutin lah ya. Nah, sedikit sekali kenaikannya. Kemudian net profitnya mana yang warna hijau ini? Net profitnya 14% ya sekarang ya. Relatif stabil saja gitu ya. Nah, karena kita tahu bisnisnya apa? Bisnisnya ya yang kita pakai sehari-hari di apa alat-alat kebersihan rumah tangga, kamar mandi, kemudian ada beberapa makanan ya. Nah, seperti Pepsodent, sabun Lux, Rinso, kecap cap bangau ya sejenis itulah. Nah jadi sebenarnya memang itu bisnis yang kebutuhan sehari-hari, tapi kalau secara bisnis lihat return on equity-nya relatif stabil ya, siksak aja ya, relatif stabil. Nah kalau lihat begini kira-kira kita tahu nggak bisnis ini berada di mana sekarang? Harga sahamnya memang dari tahun 2018 turun karena mungkin sudah kemahalan ya gitu ya. Kita kemarin udah bahas juga sedikit mengenai harga saham ini. Ya. Lalu kalau perhatikan cash flow-nya gimana? Free cash flow-nya itu yang warna biru tua, yang bawah ini ya. Free cash flow-nya. Ya agak sedikit lebih bagus. Free cash flow-nya agak sedikit meningkat. Lalu hutangnya gimana? Hutangnya juga siksak. Ya, meskipun sekarang rendah gitu ya. Rendah 0, sekian, tapi juga pernah sampai kecil satunya di sini satu ya, berarti di bawah 100% ya, di bawah 100% masih oke. Kalau di rata-rata kan paling sekitar 40% ya, atau 30% ya kira-kira. Ini kita kalau lihat begini kira-kira Unilever ini di mana? Unilever ini mirip-mirip. Nah, ini perusahaan sudah mapan ya, tapi produknya apakah inovatif? Artinya sudah ada berganti dengan produk yang lebih baru. Kita pernah lihat nggak pasta giginya ada pasta gigi yang baru ya. Kayaknya kita nggak pernah dari dulu ya Pepsodent ya gitu-gitu aja, cuma packagingnya yang berubah, tapi isinya nggak berubah gitu ya. Nah, kelihatannya sudah berada pada akhir daripada kemapanan gitu. Nah, ini kalau nggak menciptakan produk baru, packaging baru, inovasi baru, atau ekspansi. Memang Unilever ini juga ekspansi ya, mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan beliau seperti kecap cap bango, kemudian teh apa itu yang ininya ya di Indonesia itu akuisisi gitu ya. Nah, ini harus aktif mengakuisisi. Kalau enggak, ini akan decline, akan turun. Nggak ada produk baru, ini akan turun. Nah, di sini kita menilai apakah manajemennya seorang investor harus bisa membaca nih, apakah manajemen daripada Unilever ini inovatif, research and development-nya inovatif. Nah, disinilah yang Pak Warren Buffett bilang
dengan uang yang begitu banyak, mereka sudah mapan, mereka berpikir nggak untuk tetap bisa bertumbuh gitu, ya. Ini sudah berada di sini. Nah, ini kan beberapa contoh tadi sudah kita lihat ya. Beberapa kita tahu dari Arto, Astra Agro, Unilever. Nah, sekarang kita coba lihat gudang garam. Nah, ini rokok ya, kita tahu gudang garam. Meskipun gudang garam, bisnis bukan hanya rokok, tapi juga gudang garam itu mengakuisisi bisnis-bisnis lain, misalnya diantaranya ada juga kelapa sawit yang saya pernah tahu ya, kemudian elektronik ya, kemudian masuk juga ke teknologi informasi, nah, tapi kan porsinya kecil, yang paling banyak kan tetap di bisnis rokok. Coba kita perhatikan di sini revenue-nya yang ini lah, revenue-nya yang ini, ya, ini revenue-nya. Revenue-nya memang naik terus ya, mungkin juga harga produknya naik ya, jumlah populasi manusia meningkat sehingga yang merokok makin banyak gitu ya. Lalu net income, ini labanya yang kuning bawah ini ya. Ya, labanya tidak terlalu signifikan ya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan omsetnya, labanya naik tapi tidak signifikan. Lalu yang biru ini adalah net profit margin. Net profit margin ya, net profit margin. Oke, ini labanya, lihat ya, labanya relatif awal-awalnya stabil, sekarang turun ya. Turun banget ya. Sejak Covid itu turun banget ya. Tapi sebelum Covid masih relatif stabil di sekitar ya antara 9% gitu. Sekarang cuma tinggal 4,5% ya. Nah, ROE-nya perhatikan, ROE-nya yang merah ini. ROE-nya pun ngikutin ya, ROE-nya turun banget. Nah, lalu kita lihat bagaimana cash flow-nya ya, free cash flow-nya. Free cash flow-nya ini yang warna biru tua nih. Free cash flow-nya masih oke sampai ke ini, tapi sekarang agak nurun nih ya. Mungkin sudah mulai agak sedikit seret nih cash flow-nya ya. Kemudian hutangnya gimana? Hutangnya yang warna hijau hijau muda ini ya. Nah, hutangnya juga memang menurun ya. Nah, ini bagus nih ya. Nah, kira-kira kita bisa melihat nggak di sini? Ini bisnis berada di mana posisinya? Ya. Nah, kelihatannya gudang garam ini kalau kita lihat rokok kayaknya hampir tidak ada perubahan kecuali packagingnya ya. Tapi produk rokoknya sendiri sudah mungkin variasinya kurang banyak ya. Rasanya juga saya nggak begitu tahu lah tentang rokok ini karena saya tidak merokok gitu ya. Tapi Anda bisa perhatikan sendiri apakah produknya inovatif ya. Kemudian apakah karena uangnya banyak, gudang garam ini uangnya banyak ya. Apakah mereka mengakuisisi bisnis-bisnis yang sejenis? Tapi persoalan lain rokok ini memang lagi masalah ya Mas. Karena kampanye anti rokok ini kan terus membesar ya untuk kesehatan. Ya wajar kalau mereka tidak ekspansi di sana. Tapi kan sebagai manajemen bisa masuk ke bisnis-bisnis yang bertumbuh lainnya. Memang saya dengar masuk ke GoTo atau ke Buka ya, masuk ke sana ya GRM. Tapi apakah memang itu cocok? Ya, artinya kompetensinya sejalan nggak dengan bisnis utamanya? Nah, ini perlu dilihat. Seorang investor harus bisa menganalisa itu, memperhatikan. Kalau dia udah di fase ini, terus uang yang segini banyak, nggak tepat guna, ya tentu seperti orang, makin lama makin tua, makin lemah. Gitu. Ya, lama-lama bisa rugi. Ya, lama-lama bisa rugi. Yang merah ini udah rugi. Gitu. Ya, jadi antara cash flow sama biayanya lebih tinggi, overhead lebih tinggi, cash flow-nya penjualannya menurun, otomatis cash flow-nya juga menurun. Nah, dengan kata lain mulai merugi. Nah, ini jangan sampai kita harus cepat-cepat cari tahu. Nah, sekarang pertanyaan untuk investor, apakah kita siap berinvestasi di GGRM dengan kondisi seperti ini? Nah, ini yang perlu dipelajari. Ya. Nah, satu lagi, nah, ini saham di sektor komoditas. Ini batu bara.
ya PTBA ya. PTBA ini kan kita lihat PTBA ini kenapa fluktuasinya luar biasa, harga sahamnya naik turun, tapi ininya juga naik turun, penjualannya, revenue-nya ya naik turun ya. Ini kan sudah pernah kita bahas, kenapa nih bisa begitu tinggi? Karena harga batu bara naiknya 4 kali lipat, ya naiknya 4 kali lipat. Jadi bukan karena volume yang membuat ini tinggi, tapi karena harga jual batu baranya yang begitu tinggi, ya sehingga revenue-nya menjadi tinggi, ya. Lalu labanya juga ngikutin, labanya yang kuning. Nah, labanya ngikutin. Ya, tentu loh kalau omsetnya meninggi, kemudian biaya operasionalnya stabil, ya, ya tentu labanya juga akan naik. Nah, bagaimana dengan net profit, persentase net profit 27%. Padahal pada saat ini ya hanya berapa nih? Kurang daripada 15 ya. Mungkin antara 13 12 ya. Dan ini juga kita lihat apakah ini stabil. Khusus untuk ROE-nya gimana? ROE-nya juga ngikutin ya, lihat ngikutin harga sahamnya ya. Nah, ngikutin harga saham. Jadi harga saham ini memang bisa mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan ini gitu ya. Kalau kita lihat free cash flow-nya gimana? Free cash flow-nya juga pada saat ini kan memang oke banget ya karena ini harga tinggi-tingginya gitu ya. Kemudian hutangnya gimana? Hutangnya relatif menurun. Nah, ini bagus. Hutangnya relatif menurun ya. Nah, sekarang kita tahu kondisi khususnya di komoditas ini. Karena komoditas ini pengaruh harga komoditas terhadap performa perusahaan itu pengaruhnya besar banget. Ya, seperti ini kita lihat. Ini kan grafik harga minyak mentah ya, minyak mentah. Karena dari minyak mentah inilah semua refleksi terhadap barang-barang harga barang lainnya. Ini perhatikan harga minyak mentah dari tahun 86 sampai 2022, perhatikan. Nah, di sini naiknya signifikan pada tahun 2008 ya. Ini kan terjadi subprime mortgage ya. Jadi ini dari ini turunnya luar biasa ya. Kemudian naik lagi. Kemarin waktu Covid itu juga turunnya luar biasa di sini. Sekarang naik lagi. Memang pengaruh harga bahan bakar itu mempengaruhi keseluruhan sektor barang. Karena semuanya menyangkut soal kepentingan transportasi. Jadi kaitan bahan bakar ini luas banget gitu. Ini yang mempengaruhi harga-harga saham seperti batu bara, itu pasti terpengaruh. Nah, ini harga saham batu bara. Nah, harga batu bara dia ngikutin ya. Di sini naik, batu baranya juga naik ya. Di sini turun, karena di sini turun, batu baranya juga turun ya. Sekarang di sini harga crude oil-nya naik, di sini juga naik gitu ya. Jadi inilah pengaruhnya. Makanya kita melihat saham PTBA ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya, harga batu baranya. Jadi kalau yang kayak gini secara bisnis mereka secara usahanya sudah memang sudah mapan, apalagi ini BUMN ya. Nah, tapi secara produk yang dihasilkan itu siklusnya luar biasa. Ya, jadi ini agak sedikit unik. Nah, kira-kira berada di mana PTBA itu sekarang? Ya, ini di sini kita bisa mengartikan dua. Kalau secara produk bagaimana? Ya, karena batu bara itu agak sulit dikatakan. Sekarang kan memang mengarah kepada green energy. Kalau lihat green energy, mestinya produk batu bara itu sudah di daerah sini. Orang sudah tidak boleh memakai batu bara, tapi sekarang lagi butuh karena memang ada masalah perang Rusia-Ukraina, kebutuhan bahan bakar kurang, sehingga orang naik lagi gitu ya. Jadi memang agak sedikit ini. Tapi kalau secara perusahaan, PTBA ini berada di mana? Ya, kira-kira memang PTBA ini berada di sini. Ya. Apakah di puncaknya atau sebelum puncak? Nah ini saya agak sedikit belum bisa menilai dengan ini ya, kita harus kaji lebih dalam. Tapi kira-kira PTBA ini sudah berada di daerah-daerah puncak lah. Nah, kalau PTBA ini sekarang dengan uang yang banyak, dia tidak bisa menggunakan. Buat apa? Misalnya, ikut di sektor nikel misalnya ya, karena nikel kan akan tren ke depan. Nah, mungkin itu cocok.
Tapi kalau saat ini apakah PTBA ada nggak ekspansi atau produknya? Kalau produknya nggak bisa diapa-apain ya, atau dirubah jadi liquid ya mungkin ya. Nggak tahu, belum ada beritanya. Nah, kita sebagai investor bisa nggak menilai PTBA ini bagaimana riset and development-nya untuk menggunakan uang yang begitu banyak. Ya, kalau nggak jelas ya akhirnya menua lagi seperti ini, ujung-ujungnya rugi. Ya, misalnya yang sudah jelas eh, seperti perusahaan kertas Basuki Rahmat sudah berada di sini, ya dia udah terlena, udah lewat, dia udah ketuaan gitu, udah berada di sini, ya. Misalnya kayak Merpati udah berada di sini, ya. Ya itulah kira-kira ininya. Kita harus melihat bagaimana BUMN ini bisa berkembang. Harus bagaimana nih manajemen. Nah, disinilah kualitas manajemen yang harus kita perhatikan ya. Dengan uang yang banyak, dia sudah mapan, mau ngapain berikutnya. Kalau dia nggak punya inovasi, ini menjadi masalah, akan menjadi tua. Gitu ya. Nah, satu lagi contoh smart. Ini ya, Sinarmas Group di kelapa sawit ini ya, di kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini juga sama, dia komoditas, harganya naik turun, mirip banget sama batu bara ya. Harganya saat ini kira-kira 40% di atas harga normal. Kita perhatikan omsetnya ya, revenue-nya Smart ini. Ini omsetnya. Relatif naik, tapi naiknya ini kan bukan hanya karena produksinya meningkat, mungkin saja karena harga harga komoditasnya lagi naik, memang betul lagi naik ya. Lalu labanya yang ini nih ya, naiknya memang ada tapi nggak signifikan ya, relatif stabil. Lalu marginnya ya, profit marginnya yang warna hijau ini ya, profit marginnya relatif stabil-stabil saja ya, 5% saja ya. Jadi ini agak belum masuk sebenarnya nih ya, terlalu rendah gitu. ROE-nya berapa? ROE-nya yang kuning, yang merah ini ya. ROE-nya 22 masih oke karena di atas 6% target kita kan. Tapi di sini kan rendah banget nih ya. Nah, lalu Smart ini kayaknya pair-nya juga apa, price to book value-nya lagi agak-agak rendah sekarang ini ya. Tapi paling bagus kalau bisa beli di sini gitu. Nah, kita lihat free cash flow-nya gimana? Free cash flow-nya yang warna biru tua ini ya. Free cash flow-nya masih oke ya. Artinya dia enggak kekeringan, dia masih terus ada ininya. Eh, apa namanya? Ininya gimana? Apa namanya? Hutangnya gimana? Hutangnya ini yang warna hijau muda ini. Hutangnya agak naik nih. Nah, ini juga perhatikan nih. Nah, kemarin juga sudah saya bahas dalam video semua. Hutang naik itu mengakibatkan bisa juga price to book value-nya menurun, ya. Ya karena hutang dia naikkan omset, bisa jadi juga gitu. Kalau omset naik, laba menaik gitu. Nah, ini perhatikan. Nah, sekarang kesimpulannya kira-kira Smart ini berada di fase mana sekarang? Ya. Ini kan harga harga komoditas CPO ya, yang dari tahun 83 sampai 2002 ya, naiknya ya begitulah. Tahun 98 naiknya tinggi gitu ya. Tahun 2008 di sini turun ya, yang kayak tadi terkait ini ya. Lalu naik lagi tahun 2020 ada di sini turun ya, naik lagi gitu. Sekarang turun lagi ya, tapi masih sekarang ini 3760 ini kira-kira 40% di harga normal. Harga normal itu ya antara 2200 inilah ya, 2200 ini. Nah, ini ringgit Malaysia satuannya. Nah, sekarang kira-kira Smart itu berada di mana posisinya? Kita tahu grup Sinarmas itu grup yang besar. Bisnisnya juga macam-macam. Ada perbankan, ada kertas, ya, pulp and paper yang cukup besar, ya, kelapa sawitnya juga besar banget, apalagi ya, perumahan, properti, ya. Nah, kita lihat di mana kira-kira Smart itu. Ya, Smart itu memang berada di puncak-puncaknya ini, ya. Nah, lalu sekali lagi, sebagai seorang investor seperti yang Pak Warun Kopi bilang, kita harus mencermati kreativitas dari research and development dan manajemennya, direksi-direksinya. Mau diapakan dengan uang yang segini? Mau ekspansinya kemana? Membesarkan kebun sawit kayaknya sudah
sulit ya karena lahannya sudah terbatas. Paling ya kembangkan industri turunan kelapa sawit menjadi oleochemical. Mereka sudah punya oleochemical tapi belum besar. Nah, ini peluang buat mereka untuk membesarkannya agar ini menjadi naik lagi seperti yang di depan tadi. Jadi tidak decline terus, dia sudah mulai memikirkan naik lagi supaya salesnya ini naik kembali gitu. Atau paling enggak ininya lama, di atasnya ini lama gitu ya, baru turun gitu. Jadi kita harus tahu kayak Smart ini memang dia sudah berada di puncak-puncaknya lah ya. Nah, kita siap nggak membeli saham ini sekarang kita. Ini menjadi persoalan kita kan kita harus tahu mengenal siklusnya ini, posisinya di mana saham yang akan kita beli ya. Nah, inilah sharing saya. Semoga sharing ini bermanfaat. Jika Anda perlu berkonsultasi atau mengadakan pelatihan, silakan hubungi alamat email saya yang di bawah ini. Terima kasih.